Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina MPDI dengan nomor induk dosen nasional 0203028502. Saya dari Universitas Nurul Huda sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan deskripsi pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah pengembangan kurikulum PAI adalah mata kuliah yang menyajikan dan mendiskusikan konsep pengembangan kurikulum PAI, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pengembangan kurikulum PAI, menganalisis keunggulan dan kelemahan kurikulum PAI yang ada, merancang dan mendesain pengembangan kurikulum PAI. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama adalah sikap, memiliki sikap spiritual, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap sosial, disiplin, tanggung jawab, jujur, berakhlakul karimah dan toleransi. Untuk pengetahuan, menguasai prinsip dan isu terkini dalam dunia pendidikan serta dapat menyeimbangkan dengan kondisi lapangan. Kemudian CPL yang ketiga yaitu keterampilan umum, mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan profesional serta berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam rangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar. Untuk keterampilan khusus atau CPL yang keempat yaitu mampu menerapkan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam baik di sekolah maupun di madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yaitu sub CPMK yang pertama mampu menjelaskan konsep dasar kurikulum PAI. Sub CPMK yang kedua mampu menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan. Sub CPMK yang ketiga mampu mengurai proses pengembangan kurikulum PAI. Sub CPMK yang keempat mampu menggali kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap kurikulum. Sub CPMK yang kelima yaitu mampu mengurai tren zaman terhadap pengembangan kurikulum PAI. Sub CPMK yang ke-6 yaitu mampu menggali karakteristik siswa. Sub CPMK yang ke-7 mampu menemukan keunggulan kurikulum PAI. Sub CPMK yang ke-8 mampu mendeteksi kelemahan kurikulum PAI. Sub CPMK yang 9 mampu memecahkan alternatif solusi dan mengatasi kelemahan. Sub CPMK yang ke-10 yaitu mampu menyusun identifikasi kebutuhan dan tujuan. Sub CPMK yang ke-11 yaitu mampu menyusun struktur dan isi kurikulum. Sistem pembelajaran atau metode pembelajaran yaitu kuliah, diskusi, dan project. Untuk metode pembelajaran yaitu direct interaction, cooperative learning, collaborative learning, problem based learning, dan project based learning. Kemudian terkait interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan, dosen memaparkan konsep materi secara interaktif kepada mahasiswa. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk saling bertanya terkait hal-hal yang perlu dipahami, mengutarakan pendapat dan saran. Dosen merespon pertanyaan, pendapat dan saran. Dalam diskusi, dosen memberi bimbingan dan arahan. Mahasiswa berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, masukan, dan saran dalam diskusi dan adanya interaksi antara sesama mahasiswa. Dosen memberikan penugasan proyek yang menghasilkan pemecahan masalah berupa artikel ilmiah secara kolaboratif yang hasilnya dipresentasikan dan disubmit di jurnal ilmiah. Dalam pengerjaan penugasan, mahasiswa dapat berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada dosen. Untuk sistem penilaian, yaitu kriteria yang digunakan adalah daftar, checklist, dan rubrik penilaian. Teknik penilaian yaitu tes dan non-tes berupa observasi, pre-assessment, portofolio, presentasi, dan diskusi. Untuk bobot penilaian, kehadiran 10%, keaktifan 5%, presentasi 15%, penugasan 25%, UTS 20%, dan UAS 25%. Di video pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi tren zaman terhadap pengembangan kurikulum PAI. Untuk sub capaian pembelajarannya yaitu mampu mengurai tren zaman terhadap pengembangan kurikulum PAI. Untuk bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah kuliah, diskusi, dan studi kasus. Model pembelajarannya direct interaction, cooperative learning, problem based learning. Media yang saya gunakan yaitu buku teks, teknologi integratif yaitu berupa PPT, blog berupa platform menulis artikel ilmiah.
instrumen penilaian tes dan non-tes. Demikian tadi penjelasan tentang deskripsi mata kuliah pengembangan kurikulum PAI materi tren zaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Apa kabar mahasiswa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumil kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Untuk mengawali perkuliahan kita, mari kita berdoa. Mohon berkenan untuk ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Iya, Mbak Uswatun Hasanah. Alhamdulillah. Mbak Siska Widya Astuti. Alhamdulillah. Mbak Nurul Septi Hidayati. Alhamdulillah. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya, tidak ada yang alpa. Baik, pada perkuliahan kali ini adalah perkuliahan kita yang kelima ya. Nah, namun sebelumnya memasuki materi pada hari ini tentunya Ibu akan menanyakan terkait materi minggu yang lalu. Iya. Masih adakah yang ingat tentang materi minggu yang lalu, pertemuan kita yang keempat? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kebutuhan dan harapan Stakeholder, iya. Terhadap kurikulum PAI. Iya, itu adalah materi kita yang minggu lalu. Apa? Kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap kurikulum PAI. Iya, ada berapa sih stakeholder dalam pengembangan kurikulum PAI? Ada 6. Ayo coba sebutkan. 1. Siswa, orang tua, guru, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Iya, ada tidak yang mau mencontohkan harapan dan kebutuhan salah satu stakeholder yang masih ingat? Silahkan, ayo. Ya, Bu. Iya, silahkan Mbak. Siswa Iya. membutuhkan pembelajaran yang interaktif. Siswa membutuhkan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif agar dapat memahami materi PAI dengan baik. Iya, oke, cukup beri tepuk tangannya. Sepertinya semuanya sudah direkam dan sudah tertulis semua ya dalam catatan. Iya, alhamdulillah, sebagai pengingat selalu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang kelima, yaitu tren zaman terhadap pengembangan kurikulum PAI. Namun sebelumnya kayaknya kita butuh ice breaking dulu ya. Iya. Masih ingat dengan ice breaking kita istilah baru kurikulum merdeka? Iya, ayo. Mungkin berdiri, ayo biar semangat. Iya. Oke, langsung ya, jangan lupa tepuknya. Oke, 1, 2, 3. Istilah baru kurikulum merdeka. Istilah baru kurikulum merdeka. Satu namanya CP, capaian pembelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah. 2 alur tujuan pembelajaran ATP. 2 alur tujuan pembelajaran ATP. 3 modul ajar disingkat dengan MA. Semua dibuat Bapak Ibu guru. Iya.
terima kasih. Silahkan duduk kembali. Iya, sebelum kita memasuki ke materi tentang tren zaman terhadap pengembangan kurikulum PAI, apakah Ibu mau tanya nih, apa kalian pernah menyadari bagaimana perubahan gitu ya terkait tentang tren zaman terhadap proses pembelajaran dan peribadatan? Ada yang mau membantu Ibu? Iya. Sekarang kita bisa belajar PAI melalui video di YouTube dan aplikasi belajar online. Jadi Iya. kita lebih mudah dan menarik. Iya, itu salah satunya. Ada lagi? Iya, silahkan. Saya sering mengikuti kajian agama secara live streaming di media sosial. Ini memudahkan saya untuk tetap mendapatkan ilmu agama tanpa harus pergi jauh. Iya, terima kasih, tepuk tangannya. Iya. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tren zaman terhadap pengembangan kurikulum PAI. Ya, ini adalah materi pertemuan kita yang kelima. Al-Islam likuli zaman wa makan. Islam untuk setiap waktu dan tempat. Nah, tren zaman terhadap pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam terus berubah seiring perkembangan masyarakat, teknologi dan tantangan kontemporer. Nah, berdasarkan dengan ungkapan bahasa Arab tadi bahwa pengembangan kurikulum sama dengan Islam. Ketika terjadi perubahan zaman, maka pengembangan kurikulum juga harus apa? Berubah mengikuti zamannya, ya. Kalau Islam selalu sesuai waktu, melewati beberapa waktu dan tempat, Islam tetap sesuai kebutuhan. Tapi kalau pengembangan kurikulum PAI harus diubah sesuai dengan pengembangan zaman. Iya, tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu mengurai tren isu-isu kontemporer yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi tren zaman dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan ide-ide baru, alternatif dan solusi yang inovatif dalam merespon tren dan isu-isu terkini. Ada 6 tren zaman yang sudah Ibu kumpulkan dari beberapa bahan bacaan dan literatur. Ini ada 6. Yang pertama apa? Ada yang bisa baca? Tren multikulturalisme dan pluralitas agama. Yang kedua, tren integrasi teknologi. Yang ketiga, tren kritisisme reflektivitas. Yang keempat, tren pendidikan inklusif. Yang kelima, tren. Yang keenam, tren sosial dan lingkungan. Iya. Untuk tren yang pertama adalah tren multikulturalisme dan pluralitas agama. Coba dibantu membacakan. Dalam masyarakat agama-agama. Iya, jadi dalam masyarakat yang semakin multikultural, Indonesia terkenal multikulturalismenya, maka penting bagi pengembangan kurikulum PAI itu dalam mengembangkan pemahaman agama-agama lain dan nilai-nilai multikultural. Maka kurikulum yang dikembangkan termasuk kurikulum PAI itu harus mendorong toleransi, kemudian saling menghormati dan dialog antar agama. Ini yang bisa dilakukan ya, memperkenalkan agama-agama lain, mengajarkan nilai-nilai multikultural, kunjungan tempat ibadah, penyelidikan literatur, sumber daya beragam, dan juga diskusi dan dialog antar agama. Ini bisa dilakukan. Nah, ini untuk mendukung terkait toleransi, saling menghormati dan dialog antar agama dalam konteks multikulturalisme. Ini bisa kita jadikan landasan dalam pengembangan kurikulum PAI, yaitu dalam surat apa? Al-Hujurat ayat ke-13. Minta tolong dibacakan. Kelihatan? Tidak? Ya, boleh maju.
Iya. 11. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Iya, terima kasih. Silahkan duduk. Iya. Artinya ayo, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia Iya, jadi dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam konten materinya harus mengintegrasikan dengan keislaman yang dirujuk dari Al-Qur'an dan hadis ya, karena dengan menggunakan ayat-ayat ini dalam pengajaran maka kurikulum PAI tentunya dapat mendukung pentingnya toleransi, saling menghormati, dialog antar agama yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Kemudian yang kedua adalah tren integrasi teknologi. Yuk, coba dibaca bareng-bareng. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan teknologi dalam pembelajaran. Si mobile dan platform online untuk meningkatkan efektivitas dan interaktivitas pembelajaran. Iya, ini contoh-contohnya media digital, aplikasi mobile, platform online. Contoh seperti apa? Media digital, aplikasi online, platform online sudah kalian gunakan di kampus? Pakai apa itu untuk penyusunan KRS dan segala macam juga pembelajaran? Siakat online. Iya. Ada juga simulasi dan permainan interaktif ya. Kalian bisa pakai apa? Kahoot, Mentimeter ya. Itu. Kemudian untuk akses ke sumber daya digital dan pembelajaran jarak jauh, kadang kita pakai apa kemarin kalau nggak bisa tatap muka seperti ini? Daring, pakai Zoom atau Google Meet. Iya. Nah, ini untuk integrasi ayat Al-Qur'annya, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hafal semua kan? Insyaallah. Ayo kita baca bersama. Wahid, Isnin, Salas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iya, dan seterusnya. Iya. Ini juga harus kita integrasikan terhadap kurikulum PAI agar dapat mendorong integrasi ya teknologi dan media digital sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan interaktivitas pembelajaran sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman yang kuat. Kemudian yang ketiga, tren kritisisme dan reflektivitas. Jadi tren pendidikan saat ini ya menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Iya tidak? Selalu dosen itu, ayo mahasiswa berpikir kritis. Nah, itu selalu, dan juga masuk ke dalam apa sekarang? Pembelajaran abad 21, berpikir kritis. Iya. Maka pengembangan kurikulum PAI perlu ya mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, memungkinkan mereka untuk mempertanyakan, menganalisis dan mengaitkan konsep-konsep agama dengan realitas sosial yang ada. Ini perlu diperhatikan.
segala sesuatu yang terkait dengan realitas sosial juga harus kita integrasikan ke dalam keislaman ya. Melalui apa saja? Studi kasus, penelitian mandiri, evaluasi, diskusi kelas, kegiatan penulisan refleks. Sudah kalian lakukan? Mana yang sudah kalian lakukan? Diskusi kelas, studi kasus ya. Pernah melakukan penelitian mandiri? Sudah? Sudah ya. Evaluasi sumber informasi sudah ini mengevaluasi sumber-sumber informasi. Perbandingan agama? Iya ya. Ada mata kuliahnya juga ya? Iya. Kegiatan penulisan reflektif? Merefleksikan setelah mempelajari sesuatu, kemudian dibuat catatan refleksinya ya? Iya. Apa kira-kira ini? Kajian Al-Qur'annya dalam surat Al-Imran ayat 180 sampai 191. Ada yang bisa bantu membacakan? Ayo maju. Ketawa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Iya, terima kasih. Silahkan duduk. Iya, ayat ini jelas sekali ya, menyuruh kita itu untuk berpikir kritis tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ya. Ini ayat ini menunjukkan seperti itu. Jadi mendukung untuk kita mahasiswa untuk belajar berpikir kritis, kemudian menganalisis apa yang terjadi terhadap realitas sosial yang ada. Iya, masuk ke kuis. Selanjutnya kita masuk ke diskusi, studi kasus, presentasi. Ini tadi masuk ke mana? Ranah mana? Tren zaman mana tadi? Kritisisme ya. Untuk belajar berpikir kritis. Baik. Kita ke diskusi. Baik, silahkan kita buat ke dalam kelompok dulu. 3 kelompok, silahkan. Ini kelompok 1 ya. Silahkan ada lembar studi kasusnya. Di situ ada skenario, kemudian ada deskripsi, ada kasus, dan ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian kalian berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dan kemudian nanti ada sesi presentasi. Nah, dalam sesi presentasi ada 2 penilaian, ada penilaian performa dari Ibu, kemudian ada penilaian observasi dari mahasiswa lain. Jadi kalau yang maju kelompok 1, kelompok 2 menilai. Nah, ini lembar observasinya ya. Baik, karena waktunya juga sudah cukup dan Ibu lihat pekerjaan kalian sudah selesai, waktunya untuk dipresentasikan. Silahkan Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil studi kasusnya. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widiastuti. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan lembar studi kasus ke-1. Jawabannya yang nomor 1, pertanyaan nomor 1, mengintegrasikan etika penggunaan media sosial dalam pembelajaran PAI untuk mengajarkan siswa tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan etika dalam media sosial sesuai dengan nilai-nilai agama. Ibu Anis dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu kurikulum terintegrasi, integrasi topik etika penggunaan model media sosial ke dalam mata pelajaran PAI.
Contohnya seperti ketika membahas tentang akhlak dan perilaku baik, tambahkan subtopik tentang perilaku di media sosial. Jawaban pertanyaan nomor 2, yaitu melibatkan siswa dalam diskusi dan refleksi. Itu untuk melibatkan siswa dalam diskusi refleksi tentang penggunaan media sosial yang sesuai dengan ajaran agama, Ibu Anis dapat melakukan berbagai strategi sebagai berikut. Yang pertama, diskusi kelas. Adakan diskusi kelas tentang pengalaman pribadi siswa terkait media sosial. Buat suasana yang aman, terbuka agar merasa nyaman berbagi cerita pendapat mereka. Saya perwakilan dari kelompok 1. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangannya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Coba Ibu lihat hasil kerjanya. Iya, mana tadi? Kelompok kedua. Iya, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya bertanya, tren zaman ini tentunya memiliki dampak yang luar biasa, baik positif maupun negatif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita meminimalisir dampak negatif yang tidak bisa terbendung terkait tren zaman? Iya. Ada yang bisa membantu Ibu, kira-kira kiat-kiat seperti apa nih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak negatif? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak. Cara kita meminimalisir dampak negatif yang tidak bisa terbendung terkait tren zaman. Yang satu, pendidikan dan kesadaran. Memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari tren zaman. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, seminar, atau kampanye kesadaran. Yang kedua, pengawasan orang tua. Orang tua perlu memantau aktivitas anak-anak mereka di dunia digital dan dunia nyata. Iya, itu ada 2 tuh, udah dibantu sama temannya terkait kalau itu sarannya tadi. Tapi kayaknya cocok dia kalau masuk ranah ke pendidikan. Ini hari ini kalian juga sedang melakukan proses pendidikan. Insya Allah dengan kalian mengikuti proses pendidikan ini pasti tadi sendiri kan dari materi kita tadi terkait tren zaman ya. Berarti kalian dapat materi itu bisa memperkuat agar bisa meminimalisir dampak apa tadi? Dampak negatif penggunaan platform online. Iya, ayo mari kita simpulkan bersama terkait tren zaman dalam pengembangan kurikulum PAI. Bagaimana terkait tren zaman ini? Penting tidak untuk mengikuti tren zaman? Sangat penting agar kita tidak tertinggal. Perlu tidak kita beradaptasi terhadap tren zaman? Perlu. Tapi perlu juga kita mengetahui bagaimana kelebihan dan keunggulan. Kemudian sisi negatif harus kita hilangkan, sisi positif kita kembangkan. Dengan memperhatikan tren zaman tersebut, maka kurikulum PAI dapat lebih relevan, kemudian adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan tuntutan masyarakat. Untuk penugasan di rumah tadi yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran tadi ya, untuk ditulis ulang, kemudian tulis terjemahannya dan jangan lupa untuk dipahami maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, penugasannya sesuai dengan materi yang sudah kita bagikan dan kalian juga sudah membuat kelompok untuk membuat artikel ilmiah kolaborasi. Baik, terima kasih para mahasiswa telah mengikuti perkuliahan kelima pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Ibu mohon maaf apabila dari awal hingga akhir dalam mendampingi kalian belajar ada kesalahan dan kekurangan. Ibu mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya mari kita berdoa untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Ketua Kelas. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.